Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan kedua kita di pembelajaran online. Kita berdoa saja semoga hasil rapid test kita kemarin, hasil rapid kalian, hasil swab guru-guru bisa membuat kita mengadakan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan masih dari kelanjutan dari geometri ruang atau dimensi 3. Poin yang kedua adalah jarak, titik, garis, dan bidang. Pada pertemuan pertama kemarin kita udah belajar kedudukan, titik, garis, dan bidang, dan untuk sekarang kita akan belajar jarak, titik, garis, dan bidang. Nah, jarak, titik, garis, dan bidang ini ada kurang lebih 5 poin juga ya. Ada kurang lebih 6 poin ya, 6 poin yang akan kita pelajari tentunya pada hari ini ya. Ada 6 poin. Poin yang pertama adalah jarak antara dua titik ya. Jadi sebelumnya adalah jarak, titik, garis, dan bidang itu adalah jarak antara dua unsur ruang, adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua unsur tersebut. Ya, itu adalah pengertian dari jarak dua unsur bangun ruang. Yang pertama adalah jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah yang mana berarti antara titik dengan titik ya. Bisa kalian bayangkan pada suatu bangun ruang antara titik, kalian bisa bedakan mana titik mana garis ya. Ini udah dari SD udah pernah kalian pelajari dari SD, titik dan garis. Nah, yang dikatakan titik kalau seandainya dari bangun ruang ini ada titik ini, K, L, M, N, O, P, Q, R. Itu adalah titik. Ya, jadi antara titik dan titik ya. Jadi yang pertama adalah antara titik dan titik. Nah, kalau antara titik dan titik ini kita tetap menggunakan dalil Pitagoras ya. Jadi kalian ingat dalil Pitagoras, apabila dicari sisi yang ada di hadapannya berarti dikurang. Tapi apabila mencari sisi miring berarti dia ditambah. Jadi kalau mencari sisi tinggi dan alas pada segitiga siku-siku kita dia dikurang. Tapi kalau dia mencari sisi miring berarti dia ditambah. Nih, seperti contoh 5 ya. Kenapa dari contoh 5 pada pertemuan pertama? Karena kan kita melanjutkan dari contoh-contoh sebelumnya. Kubus KLMN OPQR ya. Ada sebuah kubus KLMN OPQR mempunyai rusuk 12 cm. Berarti rusuk. Rusuk itu berarti dari titik A ke titik B. Misalnya nih, diketahui titik A terletak pada pertengahan rusuk KL. Tentukan jarak titik O dan titik A. Ya, tentukan jarak titik O dan titik A. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat dulu kubusnya. Nah, kubusnya ini adalah kubus KLMN OPQR. Sesuai dengan kata-kata ini. Kalau dia A B C D E F G H berarti A B C D E F G H. Karena ini KLMN OPQR, KLMN OPQR. Dia mempunyai panjang rusuk 12 cm. Berarti rusuk itu KL itu 12 cm, LM 12 cm, MQ juga 12 cm karena dia kubus. Kubus itu semua rusuknya sama. Titik A terletak pada pertengahan rusuk KL. Jadi titik A ini berada di antara KL. K dengan L kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 sehingga dapatlah titik A. Nah, ini kita tulis titik A. Karena dia sudah dibagi 2. Pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik O, ini titik O, ke titik A. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita tarik garis, dia merupakan garis miring. Ya, garis miring. Nah, berarti yang harus kita perhatikan adalah segitiga. Jadi bentuknya segitiga nih seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita menjawab, sebelum kita menyelesaikannya, ini tetap menggunakan dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras. Jadi kita tetap menyelesaikannya menggunakan dalil Pitagoras. Bahwa tadi kamu ketahui bahwa rusuk KL itu 12 cm. Berarti kalau ke KA berarti kan setengahnya. Setengahnya berarti 6 cm. Nah, KO juga kita tahu karena tadi rusuk kubus. Kubus itu kan sama. Berarti ini 12. Nah, paling gampang sekali. Nah, untuk mencari jarak OA atau AO kita gunakan dalil Pitagoras. Kalau udah sisi miring berarti dia ditambah. Kalau OA yang ditanyakan dia dikurang, kalau KA yang ditanyakan dia dikurang. Ini sudah ada penjelasannya, sudah cukup jelas di sini. AO ya, AO ini AO atau OA boleh saja bolak-balik sama dengan AK atau KA ya, kuadrat ditambah OK kuadrat. Nah, AO kuadrat sama dengan AK kita udah tahu tadi 6 kuadrat.
OK-nya 12 kuadrat. Ini masih kuadrat ya, masih ada kuadratnya nih. AK kuadrat 6 kuadrat itu adalah 36, 12 kuadrat itu adalah 144. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini tinggallah dia akar, berubah menjadi akar sehingga menjadi AO saja. 36 tambah 144 itu 180. Akar 180 itu kan pecahan ya, pasti koma. Nah, kalau seperti ini kalian cari dulu, satunya bilangan akar, satunya bukan. Jadi 36 dikali 5, 36 kali 5 kan hasilnya 180 nih. Akar 36 itu 6, akar 5 tetap. Jadi jawabannya adalah bahwa panjang AO adalah 6 akar 5 cm. Oke, gimana anak-anak? Ada pertanyaan? Dan perlu kalian ketahui kembali bahwa sisi miring itu selalu lebih panjang dari sisi yang ada di depannya, ya. 6 akar 5 ini pasti hasilnya lebih daripada 12, ya. Lebih daripada 6 karena dia memang harus lebih panjang. Emang itu udah ketentuan daripada dalil Pitagoras. Oke, ini adalah contoh pertama daripada jarak antara dua titik, ya. Jadi konsep penggunaannya tetap dalil Pitagoras.